Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai karakteristik mikroorganisme. Ya, untuk video kali ini modelnya seperti ini karena terjadi sesuatu lain hal. Sebelumnya kan video-video materi itu ada asisten PJ kelas yang akan menjelaskan materi sesuai dengan bidangnya masing-masing atau sesuai dengan materi yang diberikan kepada mereka. Nah, untuk karakteristik itu sendiri, kita masuk di pendahuluan, merupakan sifat atau ciri khusus dari suatu mikroorganisme, di mana setiap mikroorganisme, meskipun dalam genus yang sama, tapi berbeda spesies itu memiliki sifat dan ciri khusus yang berbeda. Contohnya Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Nah, itu contohnya sama-sama Staphylococcus tapi memiliki sifat dan ciri yang berbeda, ya. Nah, sedangkan karakterisasi itu apa? Nah, karakterisasi itu adalah proses atau suatu cara untuk menentukan jenis suatu mikroorganisme. Nah, karakterisasi yang ini termasuk karakterisasi mikroorganisme. Ya, karakteristik mikroorganisme. Beda lagi jika kita membahas dengan karakterisasi lainnya. Nah, tapi untuk mikroorganisme, di mikrobiologi, karakterisasi termasuk proses atau suatu cara untuk menentukan suatu jenis mikroorganisme. Karakterisasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode secara garis besar dibagi menjadi dua, metode konvensional dan kit identifikasi. Nah, konvensional ini sendiri dibagi menjadi dua, fisiologi, morfologi, dan uji biokimia. Nah, yang kita praktikumkan untuk karakterisasi mikroorganisme cuma uji biokimia karena untuk morfologi dan fisiologi itu sudah ada praktikumnya sendiri. Nah, untuk fungi itu morfologi kapang kamir, sedangkan untuk bakteri pengecatan bakteri. Nah, kit identifikasi ini kita tidak bisa lakukan dalam skala praktikum karena ini berkhusus untuk skala penelitian besar. Karena kenapa? Kitnya ini cuma hanya bisa sampai ekstraksi DNA, kemudian bisa dilanjutkan dengan sequencing. Nah, sequencing ini adalah melihat urutan DNA dari si mikroorganismenya tadi. Ya, setelah diekstraksi kita lihat urutan DNA-nya, setelah itu kita catat, setelah itu dibandingkan dengan yang ada di GenBank. Ya, tulisannya GenBank, ya bukan yang lain, tapi GenBank, Gen, bukan Gen, Gen. Ya, oke. Nah, sehingga prosesnya lama, meskipun lebih modern, karena alat sequencingnya kita tidak punya, maka waktunya akan lebih lama. Tapi sebenarnya kit identifikasi ini hasilnya lebih spesifik, ya, lebih spesifik. Nah, uji biokimia prinsipnya menggunakan hasil metabolisme dari bakteri. Nah, hasil metabolismenya nanti ini akan bereaksi dengan medium spesifik karena di medium tersebut sudah terdapat indikator tertentu atau senyawa tertentu yang akan bereaksi dengan hasil metabolisme dari bakteri tersebut. Nah, hasil metabolismenya bisa berupa eksenzim, bisa berupa endoenzim, bisa DO atau hasil-hasil metabolisme lainnya. Nah, menurut Benson, uji biokimia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, uji oksidasi dan fermentasi, yang kedua reaksi hidrolisis, dan uji lainnya. Nah, kita masuk ke uji yang pertama, uji oksidasi fermentasi, uji fermentasi karbohidrat. Untuk uji fermentasi karbohidrat, kita siapkan 3
medium, glukosa broth, laktosa broth, dan mannitol broth. Nah, ketiga medium ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang di dalamnya sudah ada tabung Durham dalam keadaan terbalik. Ya, tabung Durham dalam keadaan terbalik, kemudian kita masukkan ketiga medium tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan satu OC bakteri ke dalam tiap-tiap tabung. Kita masukkan satu OC di sini, satu OC di sini, satu OC di sini. Nah, di sini ada catatan tiap medium terdiri dari dua tabung reaksi, satu untuk uji, satu kontrol. Nah, yang uji tadi itulah yang kita masukkan dengan satu OC bakteri. Kalau tidak, tabung yang tidak ditambahkan satu OC bakteri itu tidak diberi itu disebut dengan tabung kontrol. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum mediumnya digunakan atau sebelum mediumnya disterilkan, itu masing-masing medium kita tambahkan dengan phenol red, ya, indikator phenol red di glukosa, laktosa, dan mannitol. Nah, setelah ditambahkan satu OC bakteri, kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Nah, hasil positif itu ditandai dengan perubahan warna yang awalnya warna merah karena adanya phenol red tadi, berubah menjadi warna kuning, kemudian diikuti dengan gelembung gas. Nah, kenapa terjadi perubahan ke warna kuning? Karena terjadi fermentasi karbohidrat. Nah, fermentasi karbohidrat ini kalau di biokimia itu masuk ke jalur glikolisis, ya. Di jalur glikolisis di mana glukosa, laktosa, mannitol ini digunakan oleh si bakteri untuk mengubah menjadi ATP, ya, atau menjadi energi. Nah, perubahannya ini selain menghasilkan ATP, si glukos, laktos, dan mannitol ini melalui proses glikolisis dan siklus Krebs nanti akan menghasilkan asam pirufat dan gas CO2. Asam pirufat inilah yang akan mengubah suasana pH di dalam medium bergeser ke arah yang lebih asam. Ya. Kemudian karena adanya indikator phenol red tadi yang merubah medium menjadi warna merah, itu akan bereaksi karena pH-nya ke asam sehingga warnanya akan berubah menjadi warna kuning, ya, karena phenol red tadi. Nah, kenapa terbentuk gas? Ya, tadi karena produk sampingnya selain asam pirufat, yaitu gas CO2. Gas CO2-nya itulah nanti yang akan terperangkap di dalam tabung Durham. Makanya tabung Durhamnya dibuat terbalik. Ya, kalau dia terbuat sama dengan si tabung reaksi, maka gasnya tidak akan terperangkap di dalam. Nah, kemudian ke uji oksidasi fermentasi yang kedua, uji methyl red dan Voges Prescure atau sering disingkat MRVP. Nah, untuk uji MRVP ini kita gunakan medium MRVP, ya. Kemudian kita siapkan dua, kemudian kita masukkan satu OC ke masing-masing tabung. Setelah itu kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Nah, karena ada dua tabung, tabung yang pertama itu kita uji methyl red, ya. Uji methyl red. Di dalam uji methyl red ini, tabung yang tadi sudah diinkubasi ditambahkan dengan methyl red. Kemudian untuk Voges Prescure, kita tambahkan dengan alpha-naptol, kemudian kita tambahkan KOH. Nah, untuk uji methyl red itu sendiri, penanda positif jika warnanya berwarna merah, ya, karena methyl red akan bereaksi ketika terbentuk asam. Kalau tidak, ya tidak bereaksi. Kembali dia warna kuning. Ya, kalau dia asam tetap warna merah karena methyl red. Nah, ini proses fermentasi juga sama. Kemudian untuk MRVP, nah ini agak panjang. Untuk positif dia warna merah, kalau negatif
berwarna putih atau bening, atau berwarna kuning sesuai dengan warna mediumnya. Mengapa demikian? Ya, karena di proses ini ada 3 tahapan. Yang pertama, proses glikolisis yang nantinya akan membentuk asam pirufat asetoin karbon dioksida. Ya, sorry. Ya, asetoin dan karbon dioksida. Nah, asam pirufat ini yang akan tadi mengubah medium ke arah yang lebih asam, sehingga metiret ketemu dengan asam warnanya akan merah. Kalau tetap basah atau netral, dia berwarna kuning atau tidak bereaksi. Nah, asetoin di hasil jalur glikolisis nanti ketika bertemu dengan KOH, karena KOH tadi ditambah untuk metode uji Weierstrass-Keur, ditambahkan KOH, asetoin bertemu dengan KOH akan membentuk diasetil. Diasetil ini bertemu dengan alfa-naftol dan arginin yang ada di dalam si medium akan terkondensasi, ya, membentuk medium yang berwarna merah, ya, sehingga makanya di sini terbentuk medium berwarna merah. Kalau misalnya tidak terjadi fermentasi karbohidrat atau si bakterinya, mikroorganisme tidak melakukan fermentasi karbohidrat, maka aseton tidak terbentuk, asam pirufat tidak terbentuk. Nah, ketika keduanya ini tidak terbentuk, pH tetap sama, kemudian KOH tidak bertemu dengan setoin, ya, maka tidak terbentuk diasetil, sehingga tidak dapat tidak terjadi kondensasi pada medium dalam tabur reaksi. Kemudian kita masuk ke uji ketiga, uji katalase. Uji katalase, ya, artinya yang kita ujikan adalah enzim katalasenya. Apakah si mikroorganismenya itu menghasilkan katalase atau tidak. Nah, pertama kita siapkan kaca preparat atau preparat gelas. Kemudian kita ambil satu C bakteri, kita oles di atas permukaan kaca preparat. Setelah itu kita tetesi 3% H2O2, kemudian kita amati kalau misalnya terjadi gelembung gas, maka dia positif, kalau negatif tidak terjadi gelembung gas. Kenapa bisa demikian? Karena enzim katalase bertemu dengan H2O2 akan membentuk H2O plus O2. Nah, O2-nya inilah yang nanti akan membuat si H2O2-nya ini yang di atas permukaan ini bergelembung. Kemudian hidrolisis polisakarida. Nah, untuk reaksi hidrolisis, ya, uji reaksi hidrolisis polisakarida. Untuk hidrolisis polisakarida ini kita gunakan medium starch agar, kemudian sebanyak 10-15 ml kita tuang ke dalam campetri. Setelah itu 1 oz sampel kita gores di atas permukaan medium. Setelah itu kita kubasi selama 2-3 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu setelah diinkubasi kita amati. Sebelum kita simpulkan, kita tetes dulu dengan iodium ke seluruh permukaan media, sehingga medianya sudah terkena sama dengan iodium. Penanda positif jika di sekitaran goresan itu terbentuk zona bening, ya, terbentuk zona bening seperti di gambar ini. Kalau dia negatif tidak terbentuk apa-apa. Kenapa demikian? Karena di dalam starch agar ini ya terbentuk starch, terdapat starch atau zat tepung, ya. Nah, zat tepung ini akan dihidrolisis oleh si mikroorganisme sehingga starch agar atau starch atau zat tepung yang di sekeliling mikroorganismenya ini hilang sehingga tidak dapat bereaksi dengan iodium. Iodium kan ketika bertemu dengan starch atau zat tepung itu akan berubah warnanya menjadi warna hitam atau dari ungu ke hitam, ya.
yodium. Kemudian produksi indol. Nah, untuk produksi indol kita siapkan medium tripton cair ya. Medium tripton cair. Setelah itu kita masukkan 1 oz sampel. Setelah itu kita tambahkan 1 mili reaksi Ehrlich atau Kovac. Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Kemudian hasilnya kalau positif terbentuk cincin warna merah, kalau dia negatif terbentuk cincin warna kuning. Kenapa demikian? Karena di dalam tripton cair tadi punya triptofan ya, punya triptofan. Nah, triptofan ini oleh enzim triptofanase yang ada di mikroorganisme akan mengubah triptofan menjadi indol, pirufat, dan amonium. Ya, sehingga indol tadi setelah bertemu dengan Ehrlich atau Kovac akan bereaksi membentuk senyawa berwarna merah. Ya, cincin berwarna merah terbentuk di atas permukaan medium. Nah, yang ketiga pencairan gelatin atau hidrolisis gelatin. Yang kita gunakan adalah medium gelatin. Kemudian kita ambil 1 oz, kita pakai oz lurus, kemudian kita tusuk ke dalam mediumnya tadi. Kemudian inkubasi selama 48-72 jam, kemudian kita masukkan ke dalam lemari es selama 10-15 menit, kemudian mati. Nah, hasil positif itu medium akan menjadi cair. Kalau negatif, medium akan sebagiannya memadat atau seluruhnya memadat. Karena kenapa? Gelatin ini adalah pengganti agar ya, atau zat pemadat. Zat pemadat media. Nah, sehingga medianya ini menjadi padat. Ketika dihidrolisis oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghidrolisis gelatin, maka gelatinnya akan hilang. Nah, ketika gelatinnya hilang, maka mediumnya akan menjadi cair. Tapi kalau mikroorganismenya tidak memiliki kemampuan menghidrolisis gelatin, maka gelatinnya tetap ada di dalam media, sehingga medianya tetap memadat atau sebagiannya memadat. Nah, kemudian kita masuk ke uji tambahan atau uji lainnya. Yang pertama itu uji H2S dan motilitas atau untuk kemampuan si mikroorganisme untuk bergerak. Ya. Nah, yang kita gunakan adalah media SIM agar tegak atau sulfat indol motility. Nama panjangnya sulfat indol motility. Kita masukkan ke dalam tabur reaksi, kemudian tabur reaksinya dalam keadaan tegak, kita biarkan mediumnya memadat. Setelah itu kita ambil 1 oz, bakti 1 oz menggunakan oz lurus, kemudian ditusuk di tengah tabur reaksi. Maka hasilnya seperti gambar. Ketika terbentuk cincin warna merah di atasnya, setelah diinkubasi 24-48 jam itu kita tetesi semuanya dengan reaksi Kovac. Ini kita tetesi dengan reaksi Kovac. Nah, kalau terbentuk cincin warna merah, maka terbentuk si mikroorganismenya menghasilkan indol, ya. Kemudian kalau mediumnya hitam, itu artinya si mikroorganismenya akan bisa menghasilkan H2S. Kalau koloninya menyebar, tidak hanya tumbuh di area tusukan, itu artinya koloninya menyebar. Atau dia punya kemampuan bermotil atau memiliki kemampuan motilitas. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam media SIM ini terdapat
kasein. Nah, kaseinnya ini nanti oleh si mikroorganisme akan diubah menjadi H2S. Nah, H2S ini yang akan bereaksi dengan ferrous amonium sulfat yang ada di dalam medium. Dia bereaksi dengan ferrous amonium sulfat sehingga membentuk medium berubah menjadi warna hitam. Nah, untuk COVAX sendiri ya karena indolnya tadi. Karena ini ada peptide digest aminal, ada pepton ya, pengganti triptom. Nah, itu yang akan diubah oleh triptopanase si mikroorganisme membentuk indol. Nah, indolnya tadi ketemu dengan COVAX akan membentuk cincin warna merah di atas permukaan media. Nah, kenapa bisa koloni nyebar? Karena sebenarnya konsistensi dari SIM ini hampir ke semi padat karena jumlah mediumnya itu sangat kecil, sekitar 3,5 gram ya, 3,5 gram untuk 1 liter. Sehingga konsistensi si SIM ini lebih ke semi padat. Karena dia bentuk semi padat sehingga si mikroorganismenya ini yang punya kemampuan bermotilitas akan lebih leluasa untuk bergerak di dalam medium. Uji tambahan selanjutnya adalah uji menggunakan medium triple sugar iron agar ya. Ini artinya SIA atau triple sugar iron agar. Nah, medium SIA ini kita masukkan ke dalam tambur reaksi, kemudian kita miringkan, kita tunggu memadat sehingga membentuk medium miring. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ambil satu OC lurus sampel, kemudian kita tusuk. Setelah itu ambil lagi OC bulat, ambil satu OC mikrobauji, kemudian digores di permukaan medium miring. Ya, jadi tusuk dulu, setelah itu gores di atasnya. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Amati. Nah, ketika ini sebenarnya tidak lengkap ya. Ini kita lihat saja tulisan di gambarnya. Kalau misalnya yang selainnya warna merah, ya selain warna merah, tapi batnya atau blendnya warna kuning, artinya dia positif laktosa. Ya, kalau blendnya merah di bagian bawah ini, tapi selannya warna kuning, artinya dia positif glukosa. Ya. Nah, kalau si mediumnya terbelah seperti ini, kemudian dua-duanya berwarna kuning, bisa jadi plus laktosa plus glukosa. Nah, kalau dia warna hitam, yang mediumnya warna hitam, itu artinya si mikroorganismenya tadi mampu menghasilkan atau positif menghasilkan H2S. Kenapa demikian? Karena di dalam medium triple sugar iron agar itu punya glukos, laktos, dan sukrose. Nah, ya, jadi si mikroorganismenya tadi akan melakukan fermentasi terhadap ketiga atau kedua jenis gula yang ada di dalam medium ini. Nah, dengan bantuan phenol red, nah, sebagai indikator perubahan pH, maka kita ketahui ketika dia positif glukosa, maka yang warna kuning adalah bagian atas. Ketika positif laktosa, maka bagian kuningnya itu bagian bawah. Dan awalnya kan phenol red mendeteksi adanya perubahan pH ketika dia menjadi lebih asam. Nah, kenapa glukosa di atas, laktosa di bawah? Itu karena dilihat dari massa jenis glukosa dan laktosa itu sendiri. Ya, kenapa sampai terbelah? Ya, karena tadi di fermentasi kita sudah bahas bahwa hasil lahirnya selain asam pirufat juga menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 karena ini sebenarnya mediumnya medium padat, kemudian terdapat 3 jenis glukosa atau gula di dalamnya, sehingga jumlah karbon dioksida yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu sangat besar, sehingga tekanan yang diberikan untuk mendorong medium tersebut
sangat tinggi sehingga si medium yang ada dalam mampu terbelah oleh tekanan tersebut. Yang terakhir, uji penggunaan sitrat. Ya, di uji penggunaan sitrat ini kita menggunakan medium sitrit agar yang kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita miringkan, kita biarkan memadat. Setelah itu kita ambil satu C mikroorganisme, kita gores di atasnya, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian amati. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Kalau negatif dia tetap warna hijau karena simon sitrit agar aslinya warna hijau. Kemudian positif terjadi perubahan ke warna biru. Kenapa demikian? Karena di dalam medium simon sitrit agar ini terdapat amonium dihidrogen fosfat dan sodium sitrat. Nah, amonium dihidrogen fosfat ini digunakan sebagai sumber nitrogen si mikroorganisme atau si bakteri. Kalau sitrat digunakan sebagai sumber karbon. Nah, sumber nitrogen dan sumber karbon ini merupakan sumber nutrisi dari si mikroorganisme. Ya, sumber nutrisi dari mikroorganisme tersebut. Nah, kalau mikroorganismenya itu menggunakan amonium sebagai sumber nitrogen dan sitrat sebagai sumber karbon, maka jumlah keduanya ini, senyawa keduanya ini akan menjadi lebih berkurang. Ketika berkurang, pH medium akan menjadi lebih basah atau alkali. Sehingga mediumnya ini, karena ada indikator brotimol biru, brotimol blue, itu akan berubah menjadi warna biru. Nah, yang awalnya warna hijau berubah menjadi warna biru. Ya, demikian materi mengenai karakteristik mikroorganisme. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.